kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Mataram. 2 tahanan kasus curanmor di Lombok Tengah kabur dengan menjebol pintu sel. Presiden Jokowi menyumbangkan seekor sapi jenis mental kepada warga Lombok untuk dibagikan saat Lebaran Idul Adha. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dua tahanan kasus pencurian sepeda motor kabur dari sel Polsek Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa dini hari. 2 tahanan berinisial AW asal Kecamatan Praia Barat dan BM asal Sekotong diketahui kabur oleh petugas sekitar pukul 5 pagi. Keduanya kabur dengan cara merusak kunci gembok sel tahanan saat petugas lengah. Polisi masih memburu kedua tahanan dengan berkoordinasi dengan Polres Kabupaten lain. Kronologisnya, jadi pada saat itu rekan-rekan yang melaksanakan piket, mereka tahu itu sudah sekitar jam 05.00 pagi. Nah, pada saat jam 2 dini hari, rekan-rekan yang piket melaksanakan pengecekan dan masih ada di dalam istirahat. Nah, antara jam sekian itu, begitu paginya dilihat sudah ada. Mereka keluar lewat mana nih Pak Kasih? Lewat pintu tahanan dengan merusak gembok. Polisi mengimbau kedua tahanan segera menyerahkan diri agar tidak diberi sanksi tegas atau penambahan masa hukuman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah mengering memasuki musim kemarau sejak sebulan lalu. Keringnya irigasi dan tidak turunnya hujan menyebabkan suplai air ke lahan pertanian terhenti. Hal itu menyebabkan tanaman padi yang baru berumur 1 bulan mengering dan tidak tumbuh normal. Petani berupaya menyedot air dari sungai dan sumur untuk menyelamatkan tanaman agar tidak gagal panen. Biasa nyewa atau Nyiwun. oh, pira sih? Setengki sekat. Bangunnya kering nak? Kami kecamatan melakukan rapat koordinasi lintas instansi dengan mengundang semua kepala desa, semua kepala UPT pertanian dan pengamat pengairan untuk mengantisipasi supaya kekeringan itu bisa kita minimalisir wilayah. Pemerintah kecamatan berharap Dinas Pertanian segera menyalurkan pompa air sebagai solusi jangka pendek untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat segera menggelar penghitungan suara ulang di puluhan tempat pemungutan suara. Hal itu berdasarkan keputusan sidang gugatan pemilu legislatif di tingkat Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan keberatan pemohon. Dalam putusan nomor 21 tahun 2024, MK meminta KPU melakukan penghitungan di 83 TPS di 2 kecamatan yakni Sekotong dan Lembar selama 14 hari ke depan. Merespon hal itu, Ketua KPU masih menunggu arahan dari pusat terkait mekanisme penghitungan suara ulang. Yang dimohonkan perselisihan hasil pemilihan umumnya itu adalah keputusan KPU RI nomor 360. Adapun putusan MK yang sudah dikeluarkan pada tanggal 7 kemarin itu tentu merupakan upaya kita memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu yang ini penting juga untuk diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik tentunya kepada masyarakat di Lombok Barat ini.
Sementara penggugat meminta KPU melaksanakan putusan MA secara jujur dan transparan. Kami ingin semangat kita sama, ingin segera menyelesaikan kasus ini bersama-sama dalam waktu yang sudah disampaikan di putusan amar itu 14 hari dari waktu diputuskan. Prinsipnya ingin melokalisir ya permasalahan ini, bahwa masalah ini adalah murni internal PKS, ya, tidak menyangkut dan tidak ada kaitan dengan partai-partai yang lain. Gugatan pembatalan hasil pemilu legislatif dilayangkan seorang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Abdullah, karena dinilai banyak kecurangan pada tahap pemungutan suara di 2 kecamatan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri melaporkan. Puluhan warga menyerbu operasi sembako murah yang digelar pemerintah Kota Mataram di halaman kantor Lurah Kekalijaya, Rabu pagi. Warga mengantre dan rela berdesakan untuk membeli bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan tomat yang dijual lebih murah dari pasaran. Bawang merah dijual Rp32.000 per kilogram, cabai Rp9.000 per kemasan, dan bawang putih Rp37.000 per kilogramnya. Warga mengaku terbantu dengan operasi pasar murah di tengah mahalnya harga bahan pokok menjelang Lebaran. Siap. Bu, adanya pasar murah ini mungkin seperti apa tanggapan masyarakat sendiri? Kayaknya banyak membantu ya, membantu sekali buat masyarakat kecil gitu kan yang terpencil di dalam-dalam sini. Berarti lebih memudahkan ya? Memudahkan masyarakat kayaknya. Siap. Tapi harganya ini cukup murah atau gimana, Bu? Ya lumayan terjangkau nih. Siap. Apalagi menjelang Idul Adha, Bu ya? Warga berharap pasar murah terus digelar hingga menjelang Hari Raya Idul Adha untuk meringankan beban ekonomi mereka. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan.